Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Balik lagi di channel ENR Project Review guys. Oke, kali ini kita akan membuat video reaction mengenai sebuah video di TikTok yang menurut saya menarik ya untuk di reaction, yaitu mengenai pelayanan dari salah satu bank yang terbesar di Indonesia, yaitu Bank BRI. Ya, bagaimana video kritik dari akun TikTok @aka.dika ini. Tonton video ini sampai habis guys. Like video ini juga jangan lupa ya, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe channel ENR Project Review untuk yang belum ya. Langsung saja kita ke videonya. Check this out. Oke teman-teman, jadi di video ini disclaimer dulu, saya mungkin mau kasih kritik lah ya buat bank, salah satu bank di Indonesia, ya sebut saja Bank BRI, Bank Rakyat Indonesia, untuk pelayanannya gitu. Jadi mungkin kalau misalnya video ini FYP, ini bakal jadi video yang mungkin bisa bikin Bank BRI meningkatkan pelayanannya gitu ya. Jadi FYI, saya tuh udah jadi nasabah Bank BRI karena gaji saya di kantor itu masuknya ke BRI gitu. Nah, jadi ceritanya saya kehilangan ATM karena sempat berbelanja di salah satu mall gitu. Jadi kayak ATM-nya tuh ternyata mungkin mbak-mbak kasirnya nggak ngebalikin ke saya. Jadi saya pikir ATM-nya waktu itu ada di tumpukan nota pembelian gitu. Jadi nggak saya cek lagi, dan itu mungkin juga kesalahan saya. Nah, Ya, oke, barusan ya, baru sebagian. Jadi di sini kakak aka.dika ini tidak menyebutkan tempat dan waktu kejadiannya ya. Nah, kalau tempat tidak apa-apa, tidak disebutkan. Namun kalau waktu itu penting ya untuk disebutkan, karena aturan dari lembaga itu sering berubah-ubah menyesuaikan kebutuhan dari customer ya, atau dari nasabah. Kita lanjutkan videonya, oke? jadi saya ngurus lah untuk ATM-nya gitu ya kan, ngurus ke Bank BRI, dan ternyata emang syaratnya masih pakai syarat yang lama, harus ada buku tabungan. Nah, yang jadi titik persoalan sejak saya pindah rumah, buku tabungan saya itu emang udah nggak kelihatan gitu. Kemarin sempat bongkar-bongkar rumah, tetap aja nggak dapet. Akhirnya saya tanya lagi ke BRI gimana caranya. Nah, di sini guys, bukannya saya membela Bank BRI ya. Namun di sini saya ngerasa aneh, kenapa kok sampai ATM dan buku tabungannya bisa hilang. Nah, padahal notabene itu adalah rekening payroll atau rekening gaji dari kakak Dika ini ya. Tapi di sini beliau juga sudah mengakui sih kesalahannya, kalau dia lalai gitu, kehilangan ATM, ketinggalan, dan buku tabungannya hilang. Kita lanjut. Buat dapetin buku tabungan sama ATM, ternyata harus ke kepolisian bikin surat hilang. Nah, jadi saya pergilah ke kepolisian, ke Polsek ya kan. Begitu di Polsek ternyata harus ada surat pengantar dari Bank BRI. Saya balik lagi lah. Agak sebel juga soalnya kemarin satpamnya nggak jelasin gitu harus pakai surat pengantar. Jadi saya minta lagi lah hari ini tuh surat pengantar ya, karena kemarin ya saya ngurusnya. Karena udah kesorean ya udah, pagi ini saya ke Bank BRI terus minta surat pengantar. Oke, sampai sini ada hal atau aturan baru yang mungkin belum diterapkan oleh unit kerja BRI tersebut, atau memang video dari TikTok tersebut itu dibuat sebelum aturan ini diresmikan oleh Bank BRI. Ya, jadi seperti ini. Mulai dari awal tahun 2022, untuk kehilangan buku tabungan berdasarkan info dari customer service BRI ya, cukup hanya dengan melampirkan KTP dan nasabah mengingat nomor rekening dari buku tabungan yang hilang. Nah, kemudian jika lupa, nantinya customer service akan meminta kepada kepala unit atau supervisor untuk mencari nomor rekening debitur tersebut di sistem dengan menyamakannya dengan NIK yang ada di sistem. Yang kedua, untuk kehilangan ATM atau kartu ATM, berdasarkan aturan terbaru, nasabah cukup membawa KTP dan buku tabungan. Jadi tidak usah melampirkan surat kehilangan dari kepolisian guys. Nah, gantinya
Sebagai gantinya, nasabah nanti mengisi formulir yang namanya surat pernyataan kehilangan buku tabungan. Ya, surat pernyataan kehilangan buku tabungan ini formulirnya disediakan oleh customer service BRI. Nah, kenapa sih harus menggunakan buku tabungan? Ini dilakukan untuk mitigasi resiko dan meminimalisir tindakan penipuan yang dilakukan oleh pihak internal ataupun pihak eksternal. Karena nasabah Bank BRI itu berasal dari berbagai macam profesi, usia, dan latar belakang pendidikan. Seperti itu. Kita lanjut ya. Nah, sampai di Bank BRI saya minta surat pengantar dan itu jam 11.30 kurang ya. 10.30 kurang. Saya datang dan Bang udah rame banget. BRI itu udah nggak tahu, saya nasabah itu banyak banget. Nah, akhirnya saya nggak ngantri sih, cuman satpamnya minta KTP sama nomor rekening saya kasih. Terus dia langsung nganterin ke meja CS-nya. Saya pikir ini bakal cepet nih, ternyata kagak. Saya harus nunggu 30 menit lah, saya baru dapat surat rekomendasi dan ini suratnya. Ya. Nah, habis ini saya mau ke Polsek gitu, buat minta lagi surat kehilangan gitu. Nah, habis itu saya bakal balik lagi ke bank ini dan akan mengantri lagi yang banyak banget. Antriannya aja tuh udah sampai 100 berapa, yang dipanggil tuh baru nomor puluhan gitu. Kayaknya ini akan memakan waktu 2 hari karena nggak mungkin saya balik lagi hari ini gitu. Pasti kesorean karena sekarang udah jam 11-an lewat gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kenapa BRI itu masih sejadul itu gitu sistemnya? Oke, menurut saya di sini Kakak aka.dika ini memerlukan lebih banyak kesabaran ya. Karena seperti kakak tahu, Bank BRI itu bank BUMN yang tugas negaranya itu banyak banget. Salah satunya adalah menyalurkan program bantuan pemerintah untuk pelaku usaha, anak sekolah, bahkan guru honorer. Dan Bank BRI pun berusaha keras agar semuanya bisa terlayani. Ini di sini saya bukan istilahnya membela Bank BRI ya, kenyataannya seperti itu. Buktinya kakak ini diberikan perlakuan khusus untuk langsung dibikinkan surat pengantarnya. Padahal menurut aturan terbaru tidak usah pakai surat kehilangan dari kepolisian ya. Meski harus menunggu setengah jam, mungkin karena atasannya sibuk atau ada pekerja yang cuti, atau kita kan nggak tahu ya, atau ada pekerja yang sakit. Nah, kakak ini tidak memberikan informasi karena mungkin tidak menanyakan. Nah, di sini kakak Dika juga seharusnya tidak beranggapan seperti itu. Buktinya tadi pas minta surat keterangan pengantar aja beliau di sini diberikan pelayanan khusus. Ya, cuma memang harus menunggu juga akhirnya. Di sini juga seharusnya beliau ini tahu jam pelayanan customer service di Bank BRI ya. Jadi tidak menyangka kalau jam 11.30 itu udah ke sorean. Enggak, di sini kita akan jelaskan ya untuk jam operasional dari customer service dan teller di Bank BRI. Jadi begini, untuk di bulan biasa alias bukan bulan Ramadan, pelayanan customer service itu sampai dengan jam 16.00 alias jam 4 sore, sementara pelayanan kas sampai jam 15.00 alias jam 3 sore. Kecuali di bulan puasa, pelayanan customer service itu sampai dengan jam 3 sore atau jam 15.00, sementara pelayanan kas sampai jam 2 gitu. Oke, kita lanjut ya. Lihat videonya seperti apa. Di tengah bank-bank lain kayak Bank BCA aja ya, saya kebetulan nasabah juga di BCA, itu perkara hilang ATM, modal KTP doang dan gak nyampe 5 menit ATM kita tuh udah dapet lagi yang baru gitu lewat mesin otomatiknya. Apakah di bank ini nggak ada mesin otomatiknya gitu? Saya lihat sih kayaknya ada gitu di dalam, kayak oh ini kayaknya mesin otomatik buat bikin ATM. Cuman kenapa harus pakai buku tabungan sih gitu? Kenapa? Why gitu? Apakah KTP elektronik itu tidak cukup kuat kayak bank-bank lain? Karena kalau misalnya bank-bank lain juga pakai syarat yang sama, ya saya mau maklumi gitu. Tapi kenapa kayaknya, saya nggak tahu bank lain, tapi kenapa BRI itu masih sangat amat jadul gitu sistemnya? Kenapa nggak kayak bank lain? Setahu saya Mandiri juga udah gampang banget, cukup KTP doang. Ya, di sini ya kan tadi sudah saya jelaskan yang tadi kenapa
harus pakai buku tabungan itu untuk mitigasi risiko. Sekali lagi, karena nasabah BRI itu berasal dari berbagai macam profesi, kemudian dari berbagai macam usia dan latar belakang pendidikan. Jadi di sini proses penyesuaian untuk penggunaan mesin otomatis itu tidak semudah untuk nasabah-nasabah Bank BCA atau Bank Mandiri ya, yang notabene ya untuk latar belakang pendidikan dan istilahnya pengetahuannya itu lebih luas lah, lebih tinggi gitu ya. Apalagi di sini kakak EKE.Dika ini juga akan kehilangan buku tabungan ya, bukan akan, sudah kehilangan buku tabungan. Jadi kan sekalian aja menerbitkan kembali buku tabungan yang hilang kan. Dan semoga di sini menjadi bahan evaluasi juga buat Bank BRI untuk mengimprove pelayanan terhadap case seperti ini ke depannya. Ya, semoga ke depannya Bank BRI juga bisa untuk menerapkan aturan cukup dengan iktp untuk mengganti ATM. Ya, dan juga buku tabungan memang cukup dengan iktp ya kalau buku tabungan. Oke, kita lanjut, kita dengarkan lagi videonya, kita lihat lagi videonya seperti apa. Jadi gunanya KTP elektronik kita tuh apa gitu? Why gitu? Jadi mungkin ya tolonglah BRI perbaikannya gitu. Belum lagi kemarin saya juga sempat dapat kiriman kartu kredit dari BRI yang saya tuh nggak pernah request kartu kredit sama sekali gitu. Saya nggak pernah punya kartu kredit. Tiba-tiba datang surat ke kantor saya, terus isinya tuh kartu kredit BRI yang saya sendiri tuh nggak pernah request. Aneh banget kan? Setelah saya tanya-tanya ke teman saya bilang, kamu pernah nggak terima telepon random yang kayak minta survei gitu-gitu? Nah, saya bilang pernah. Waktu 2021 kemarin, waktu pandemi lagi tinggi-tingginya, itu ada telepon yang survei soal pandemi gitu. Nah, saya cuman jawab-jawab iya, enggak, dan lain sebagainya gitu. Tiba-tiba gujuk-gujuk ada kartu kredit itu. Apakah ada korelasi? Kata teman saya, biasanya yang itu tuh gitu. Cuman saya nggak tahu. Nah, kalau buat teman-teman yang tahu, kenapa sih bisa dapat kartu kredit? Padahal kalau di bank lain buat approve kartu kredit itu minimal ada saldonya, minimal ada, pokoknya ribet dah. BCA aja tuh harus minimal 10 juta apa berapa gitu. Makanya saya nggak pernah pakai kartu kredit gitu. Dan akhirnya tuh kartu kreditnya sampai sekarang ya ada di rumah, nggak saya aktifin gitu. Oke, untuk case ini ya dari video tadi tidak dijelaskan oleh kakak Dika ini inti dari isi atau inti dari percakapan antara call center dengan beliau ya, hanya menjelaskan bahwa survei-survei tentang pandemi gitu ya. Ya, jadi biasanya dijelaskan dulu maksudnya apa dan percakapannya itu akan direkam nanti oleh pihak BRI. Kemudian kenapa tidak ada batasan minimal saldo dan ada tanda tangan sebagainya yang mungkin ya. Mungkin saja karena beliau ini adalah nasabah dengan payroll atau rekening gaji di BRI. Jadi sudah ketahuan ya besaran saldo tiap bulan yang masuk seperti itu. Jadi sudah ketahuan lah oleh sistem. Makanya direkomendasikan untuk ditawari kartu kredit mungkin dengan cara tadi menelpon mengenai survei-survei seperti itu. Oke, kita lanjut lagi videonya seperti apa. Kalau saya aktifin ya saya pakai kartu kredit kan. Aneh banget gitu, aneh banget. Buat yang kerja di BRI lah atau siapapun petinggi BRI, kalau video ini lihat di FYP kalian ya mungkin bisa memperbaiki sistemnya ke depannya gitu supaya orang lebih nyaman sih. Karena tolonglah, bank lain tuh udah memanjakan nasabahnya, kenapa BRI itu enggak? Why gitu. Segitu aja dah. Oke, nah kalau masalah memanjakan nasabahnya mungkin relatif ya, tidak bisa disebutkan semua nasabah BRI tidak dimanjakan. Cuman saya yakin kalau banyak nasabah yang kritis seperti kakak ini, pihak BRI terutama dari kantor pusat dan kantor wilayah akan memperbaiki atau mengevaluasi peraturan serta kebijakannya. Kenapa pihak kantor pusat? Karena para frontliner itu hanya bekerja berdasarkan aturan yang diberikan dari kantor pusat seperti itu. Oke, di sini saran saya untuk Bank BRI dulu ya,
untuk meningkatkan lagi pelayanan terhadap nasabahnya, terutama dalam hal penggantian kartu ATM atau buku tabungan yang hilang. Dipermudah lah. Tapi menurut saya untuk persyaratan yang terbaru sekarang udah lebih mudah dan lebih nyaman. Kemudian saran saya kepada kakak @aka.dika ini untuk lebih berhati-hati menjaga dokumennya, buku tabungan serta ATM-nya, apalagi KTP ya, harus dijaga baik-baik agar tidak hilang lagi. Nah, jangan lupa aktifkan aplikasi Brimo dan gunakan transaksi non tunai untuk mempermudah transaksi finansial kita. Kenapa daftar Brimo itu penting? Karena salah satunya ada fitur tarik tunai tanpa kartu. Kemudian fitur enable dan disable kartu melalui Brimo jika ATM hilang. Jadi kita tidak usah takut ya kalau ATM kita hilang. Untuk video lengkapnya mengenai transaksi non tunai, ya, apa saja yang bisa digunakan melalui transaksi non tunai, kalian bisa cek video di ENR Project Review. Nanti linknya kita kasih ya di deskripsi. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian, like videonya, dan terima kasih sudah menonton sampai habis. Sekali lagi subscribe buat yang belum. As always, tetap semangat mencari rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.